Judul penyajian kita pada malam hari ini nanti akan saya sampaikan. Tapi pertama-tama kita tentunya mengucap syukur karena kasih Tuhan. Kita sudah mendapatkan tentunya 1 minggu lagi dalam perjalanan kehidupan kita hingga tiba pada pembukaan Sabat yang suci diberkati ini. Sudah pasti ada banyak tantangan kehidupan yang kita alami, sekalipun kelihatannya kita tetap diberkati oleh Tuhan, tapi yang pasti kita tidak pernah berhenti bergumul secara pribadi, keluarga, dan jemaat. Tidak gampang mempertahankan kehidupan yang selalu setia kepada Tuhan dalam perkataan dan perbuatan, bahkan dan pikiran. Terkadang oleh karena satu hal yang kecil bisa saja memicu kehidupan kita untuk boleh jauh daripada Tuhan atau jauh satu dengan lain. Antara anak, orang tua, suami dan istri, dan juga sahabat ataupun sesama anggota jemaat. Tetapi ada satu kehidupan yang perlu kita ketahui bersama, bahwa bila ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang tentunya mempunyai atau diikuti dengan respon yang benar, maka itu akan memberikan kehidupan yang besar. Saudara kasih, judul firman Tuhan kita pada malam hari ini, kalau saya mau katakan adalah satu kata, maju, atau bergerak maju. Masih ingatkah saudara bahwa pernah saudara ikuti dulu waktu di sekolah, biasanya itu SD, SMP, sampai SMA. Ketika saudara dan saya mengikuti latihan baris berbaris, maka ada perintah-perintah yang dikomandokan oleh atau dipimpin oleh pemimpin barisan. Maka ketika kita masuk dalam barisan itu, kita harus mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh pemimpin barisan. Yang pasti yang paling sederhana adalah gerakan maju atau gerakan jalan di tempat, gerakan maju, langkah tegak maju, dan lain-lain. Ya. Jadi kalau kita hanya bergerak, itu sama dengan perintah jalan di tempat. Biasanya seorang pemimpin barisan akan berteriak, jalan di tempat, gerak, ya, dengan suara lantang dan sangat keras, dan tentunya jelas dapat didengar oleh orang-orang, dan orang di dalam barisan itu akan bergerak mengikuti apa yang diperintahkan, yaitu jalan di tempat. Nah, jalan di tempat ini sebenarnya bukan jalan di tempat. Kalau boleh saya katakan, sekarang kalau kita pikir-pikir, kok jalan-jalan di tempat? Nggak mungkin ada orang kan sebenarnya jalan di tempat. Seharusnya kita mungkin lebih dekat dengan atau lebih cocok dengan orang Malaysia katakan injak-injak bumi, ya kan? Injak-injak bumi ya pas, dia hanya injak-injak bumi di tempat, ya. Jadi jalan di tempat itu mungkin terjemahannya belum pas, karena kalau namanya jalan harus bergerak. Tapi kalau hanya bergerak boleh, sama dengan orang Malaysia katakan injak-injak bumi, yang kita terjemahkan dengan jalan di tempat. Padahal hanya di tempat, tidak bergerak kemana-mana. Jadi bergerak maju seumpama ketika kita menerima perintah oleh pemimpin, maju jalan. Nah itu berarti kalau maju harus apa? Bergerak maju dan berjalan, tidak hanya di tempat. Dan ada banyak sekali perintah-perintah yang dapat diikuti. Kalau di dunia olahraga, atletik, lomba lari itu ketika komando atau tanda siap sudah diperintahkan oleh yang memimpin lomba, bersedia, siap, maju itu atau bersedia, siap, jalan atau lari, itu harus diikuti dengan baik. Tentunya semua punya gerakan.
Gerakan-gerakan itu adalah gerakan-gerakan yang menuju kepada ya akhirnya ketika mendapatkan perintah maju, bergerak dengan secepat mungkin agar boleh mendapatkan kemenangan atau boleh boleh sampai garis finish dengan waktu yang diharapkan. Kenapa sih demikian juga di dalam kehidupan iman kita, bahwa kita tidak boleh hanya bergerak di tempat. Kita perlu terlihat bergerak maju. Jadi kalau kita hanya bergerak di tempat, tidak ada sesuatu yang kita buat untuk kemajuan kehidupan. Itu masih gerak di tempat, belum maju. Tetapi ketika kita mulai bersama-sama satu dengan yang lain, gerakan yang konsisten, dan maju, maka kemajuan apa yang telah kita rencanakan. Kita tahu bahwa Yesus akan lewat di tempat di mana dia tinggal. Kita tahu kita bersama bahwa dia memiliki kerinduan untuk apa? Bertemu dengan Yesus. Tetapi pada waktu itu, ketika seorang wanita sedang mengalami pendarahan, dianggap najis, tidak boleh bertemu dengan Yesus. Atau imam-imam sekalipun, atau bertemu dengan orang banyak. Apalagi penyakitnya ini adalah penyakit yang sudah tahunan, sudah sangat lama. Nah, di dalam Matius 9 ayat 20 katakan, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara lihat di sini, kronologi seorang wanita ini, ketika dia tahu bahwa dia perlu untuk mendapatkan apa yang dirindukan, maka dia yang selama ini telah menderita cukup lama, 12 tahun, saudara. Bisa bayangkan ya, kalau secara normal wanita sakit bulanan itu selalu ada, itu hanya 1, 2, 3 hari sudah selesai. Tapi wanita ini 12 tahun lamanya yang menghadapi pendarahan yang terus menerus. Di sisi lain tentunya perempuan ini sangat bertahan, sangat kuat. Karena orang pendarahan segitu lamanya tidak mati-mati, berarti terus wanita yang kuat dan tahu menjaga dirinya. Sekalipun dia mengalami penderitaan yang sangat panjang, ketika dia mendengar Yesus, sekali lagi ketika dia mendengar Yesus akan lewat, ya, maka dia ya mendekati, dia maju mendekati. Artinya ada usaha, dia tidak berdiam di tempat, tetapi dia maju mendekati Yesus. Bahkan dari arah belakang, bukan dari arah depan. Sekalipun dia hanya menjamah jubah Yesus, maka dia apa? Memperoleh kesembuhan. Saudara boleh lihat di dalam Lukas 8 ayat 44, keterangan di sana. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Saudara lihat, kalau saja ada perintah kuasa Roh Kudus dalam hidupnya, yang memimpin hidupnya, maju mendekati Yesus. Tapi kalau dia sendiri tidak mau maju, dia hanya berdiam diri, sekalipun dia adalah manusia yang bergerak, masih memiliki kehidupan, tetapi dia tidak maju mendekati Yesus, walaupun dari belakang, tidak dari depan, maka dia tidak akan memperoleh kesembuhan. Terima kasih. Di sini sangat jelas bagaimana seorang wanita ini atau seorang yang percaya kepada Tuhan, tapi hanya berdiam diri, tidak mau melakukan sesuatu, maka tentunya tidak akan terjadi sesuatu di kehidupannya. Pelajaran kita pada malam hari ini adalah bagaimana perempuan ini menunjukkan bahwa dia percaya dan maju. Ya, sekali lagi, dia percaya dan maju mendekati Yesus. Dan coba bayangkan ya, dalam pikirannya dia,
Di dalam cerita ini dikatakan bahwa dia sekali saja menjamah saja, dia hanya jamah tubuh Yesus. Dia tidak bersalaman, saudara. Ya, dia tidak dipeluk atau diurapi oleh Yesus. Tetapi dia karena kepercayaannya dan susah tahu, sebenarnya penyanyi Presi katakan bahwa Yesus sebenarnya tahu orang ini. Yesus tahu wanita ini sejak dia mulai merasakan satu gerakan Roh Kudus dalam kehidupannya. Sebelum dia mendekati kepada Yesus, dia sudah tahu. Namun memang dalam cerita ini Yesus bukan tidak tahu dan pura-pura bertanya, tapi Yesus ingin melakukan pertanyaan ini supaya orang-orang yang berkerumun itu ada nggak yang memperhatikan satu dengan lain. Kita tahu bersama bahwa jawaban orang pada waktu itu, Yesus, apakah kau tidak tahu bahwa kami ini banyak sekali ya? Kita pakai kata-kata saya sendiri. Sehingga engkau mengatakan siapa yang menjamah jubahmu? Bukankah semua orang bisa saja bersentuhan dan dapat saja memegang jubahmu? Ya, seperti itu boleh saja. Kenapa mesti bertanya demikian? Sementara kita ini sementara banyak orang bersama-sama. Tetapi Yesus ingin menjelaskan kepada banyak orang bahwa ada seseorang yang menjamah jubahnya. Dan dikatakan bahwa ada kuasa, ya, ada kuasa yang keluar dari Yesus untuk menyembuhkan wanita ini. Sekalipun memang ini bukanlah hal mistis, tetapi karena Yesus tahu orang ini akan datang kepada Yesus, melalui jubah Yesus, segala sesuatu yang sudah lakukan karena tidak ada yang mustahil bagi Yesus, sehingga wanita ini disembuhkan. Dan kita tahu bersama bahwa Yesus menjumpai dia, dan akhirnya apa? Dia berbahagia dan memperoleh apa yang dirindukan. Oleh karena dia bergerak dan maju, tidak diam di tempat. Demikian juga bagi kita saudara-saudara kekasih, marilah kita di dalam segala kehidupan kita. Kalau kita punya program jemaat, kalau kita punya program pribadi, kalau kita punya rindu untuk datang kepada Yesus, menginginkan sesuatu yang kita rindukan, datang, bergerak dan maju, menuju kepada Yesus. Sekalipun Yesus tidak memandang kita, atau kita tidak memandang Yesus dari depan, percayalah bahwa kalau kita tertuju kepada Yesus, sekalipun Yesus balik belakang kepada kita, atau dari belakang kita datang kepada Yesus, maka kita akan memperoleh apa yang kita rindukan, yaitu kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi kesembuhan rohani yang Tuhan karuniakan kepada kita. Semoga firman Tuhan pada malam hari ini menolong kita menjadi orang-orang hamba Tuhan yang bergerak maju dan mencari Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin.